itu menjadi lelah. Jadi peran kita sebagai muslim yang baik itu seperti apa nih Ustaz? Makanya disuruh infak dan sedekah di masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aqsam bihablillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali, marilah kita yang hidup, yang masih tinggal kini, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok boleh bahkan dak padi pecah balah dalam perahu. Kok boleh bahkan dak hati kanda Allah Ta'ala balaku. Mumbang jatuh ke lapo jatuh, giliran kita akan tiba jua. Oleh karena itu, bagi yang meninggalkan kita, berdoa awak ndak bu, Pak. Sampai minta lapang, angin minta sajuk, galok minta tarang talape dari sesuku buah. Kemudian itu pula ndaknya kita doakan yang sedang berkarajo, lancar ndaknya karajonya. Yang sedang kredit, capek luna kredit ndak. Setek amin kadang amin setek. Amin. Yang sedang anaknya sekolah, yang berpendidikan anak cucunya, mudah-mudahan Allah tarangkan utaknya, cemerlang utaknya menjadi anak soleh soleha yang bisa memandikan, menggapani dan menyelenggarakan jenazah untuk dia nantinya, bermanfaat bagi orang yang banyak anaknya. Amin. Besok amin lah kalimu kalau gak loyo Ustaz. Salawat berserta salam mari kita kirimkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, telah berpulang ke rahmatullah saudara kita, keluarga kita dari Bapak Faidal 27 Desember 1959 ya, Pak? Lahirnya. Ya maksudnya lahirnya tadi ya. Yasrina kok istrinya, istri beliau meninggalkan istri Hasrina dan Hasbi. Mudah-mudahan Hasbi kondaknya menjadi anak soleh dan bisa mendoakan orang tuanya hendaknya. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, kok dirantangnya panjang, dikumpah anaknya singkit. Mudah-mudahan tertinggal bisa memetik pelajaran daripada kematian. Baik, langsung saja kita agih judul kajian awak, karena banyaknya musibah, banyaknya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Judul kajian awak dasar dari surat Al-Mulk ayat 2, yaitu hikmah dari bermacam kematian. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, kata Allah dalam surat Al-Mulk, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Yang artinya Allazi khalaq itu artinya yang menciptakan mauta, kematian, wal hayata dan kehidupan. Liyabluwakum, sungguh kamu diuji dengan kematian, ahsanu amala, dari kematian itu. Untuk apa? Ahsanu amala, supaya awak nanti bisa memetik pelajaran dan bisa dari bermacam kematian yang ditinggalkan oleh orang tua kita, semuanya bahwa kita bisa memetik pelajaran dari hal itu. Wa huwal azizul ghafur, dan dianya Allah Maha Perkasa, Ghafur, Maha Pengampun. Dari ayat ini jelas bagi awak bahwa dalam kehidupan di dunia ini kita yang tinggal, baik anak maupun orang tua, adakah kita diuji oleh Allah? Kita harus siap mental, ibu bapak. Setiap ada
senyuman pasti ada tangisan. Setiap ada kegelisahan, ada kebahagiaan. Setiap jalan pendakian pasti ada penurunan. Oleh karena itu awak calik kita ketika lahir itu Bapak epalan tangan tuah. Itu nang awak calik setiap lahir. Tak sadar kadar mencalik-calik sudah Pak. Calik, cigak, calik, cigok lah. Dah bukan gitu. Tetapi epalan tangan itu, anak itu merontah-rontah. Kakinya tu Bapak. Yo barek tanggung jawab nama magana limu kuah. Yo barek membisikkan tanggung jawab kepada anak awak yang limu katu sehari semalamku. Ini 5 Bapak. 5 kanan 5 kiri. Islam, Isa, subuh, lohol, asar, maghrib. Oleh karena itu beratnya pesan tersebut diingatkan dengan diazankan bagi laki-laki. Jangan lupa solat. Hayya ala solah, hayya alal falah. Mari kita solat, mari kita menuju kemenangan. Di bisian itu. Kemudian tangisan itu artinya Bapak, kalau awak lahir ke dunia harus siap dengan ujian dengan tangisan. Itu maknanya. Tidak asal menangis bayiku dalam lahir dulu Bapak. Kenapa yang dikatakan surat Al-Baqarah itu tadi? Ayat dimulai dari 153 tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisobri wassalat. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan solat. Kemudian Allah lanjutkan dengan ayat berikutnya. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal ampusi was samarati wa basiris sabirin. Dan sungguh kamu diuji dengan apa diuji? Wa nabluwannakum bisyai'im, dengan segala sesuatu. Khauf, ketakutan, wa naqsim minal amwal, dari kekurangan harta. Kekurangan harta, kadang harta itu ada kurang, ada lebih, ada membuat awak tidak lalu, ada membuat awak bahagia, ada membuat awak lupa ke Tuhan. Itu maksudnya. Wa naqsim minal amwal wal ampusi, dan jiwa. Jiwa awak harus siap berpisah anak, orang tua. Karena hidup di dunia ini, pohon salak banyak berduri, anjing berkais di tepi gua. Teman gila mudah dicari, teman menangis jarang bersua. Tak Bu? Ketek Bu Ayo. Nah, itu. Kemudian Allah lanjutkan, minal khauf wal ju', dari kelaparan, kekurangan harta. Wal ampusi was samarot, dan buah-buahan. Wa basiris sabirin, dan ini adalah kabar berita bagi orang yang sabar. Allah lanjutkan lagi, allazina iza asobathum musibah. Inilah banyak Allah berikan musibah. Apabila kamu ditimpa musibah, qalu, hendaklah mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita adalah milik Allah dan kembali kepada Allah. Itu harus sadar awak. Oleh karena itu janji awak di alam rahim, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu, kecik Tuhan. Lah diagi kontrak kerja oleh Tuhan. Bala syaidah, ya engkau adalah Tuhanku. Oh ni lama mengaku ruh kau sebelum dibentuk jasad tu. Allah dibentuk jasad, lampu rancak, telinga rancak, diagi penglihatan mata yang kuasa oleh Allah supaya bisa mencalik pemandangan yang indah, gunung yang menjulang, langit yang begitu indah. Setelah bulan terbenam, Allah terbitkan bintang. Setelah matahari terbenam, Allah terbitkan hiasi bintang begitu indah. Mode itu Tuhan sayang kau. Tetapi ibu-ibu, bapak-bapak, gunung, lautan, bisa muntah dengan ulah manusia. Kalau manusia indah bersyukur, indah ingat dengan janji tadi, titipan tadi, dari ujung rambut sampai ujung tangan tadi, ujung kaki tadi, kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap kamu pemimpinan kamu akan dipertanggungjawabkan. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Oleh karena itu kepemimpinan itu awak berikan kontrak dengan janji awak tadi supaya awak jangan jadi munafik, jangan jadi orang yang mungkar. Tahu-tahu ketika Allah menyuruh solat, menyuruh beribadah, anak awak sibuk main game, sibuk main TikTok, awak biar saja. Maka tanggungjawab tangisan itu adalah akan membuat kita kembali kepada kita. Kalau awak tidak peduli dengan anak awak, dengan tauhid, maka suatu saat anak awak akan peduli puluh dengan awak.
Kalau awak peduli dengan anak awak, maka anak awak akan peduli pada kita nanti enggak besok. Makanya kata Allah dalam surat Al-Anfal ayat 27-28, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tahunu Allah war rasul wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Hai orang-orang yang beriman, jangan sia-siakan amanah Allah dan Rasulmu, dan jangan sia-siakan amanah yang dititipkan kepadamu. Wa'lamu, dan ketahuilah, annama, bahwa sesungguhnya amwalukum, hartamu, wa auladukum, dan anak-anakmu bisa menjadi fitnah. Wa annallaha indahu ajrun azim, dan bisa pula pahala yang besar untukmu. Jadi anakku bisa jadi fitnah, bisa pula jadi pahala, bisa menjadi dosa. Harta pun seperti itu. Kalau ingin jadi pahala, bantal guling yang enak di Liang Lahat, di desa Percacingan, Kabupaten Liang Lahat, Kecamatan Tanah Datar, Ibu Kota Balikpapan, pintu kubur nanti. Kalau ingin datang kepada awak elok-elok besok, maka fungsikan anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah. Oleh karena itu, kenapa Allah murka? Karena perbuatan ulah manusia juga. Dalam surat Ar-Rum ayat 41, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terjadi kerusakan di darat dan di laut oleh ulah perangai manusia. Kenapa, Bu? Pak, panggilan azan, dibian anak ndak solat, dibian saja. Padahal yang dititipkan, kulit kita hamparan ke Baitullah, urek awak kawek ke Baitullah, tulang kita tiang ke Baitullah, diri kita hamparan ke Baitullah, dan suatu saat kita akan kembali kepada Allah. Dan di dalam tubuh kau bergemetarnya, langit bumi ini bergemetar dia. La tataharraku syai'um illa biiznillah. Tidak sesuatu pun yang bisa bergerak kecuali dengan izin Allah. Tabalaka ya ahlu dunia, celakalah engkau wahai ahli dunia. Mengutuk bumi ko ndak ada. Lamo dia tu bakal tutui azan di dekat rumahnya, dan anak ndak disuruh solat. Bumi sia ko nyanyo pakai. Jasad sia ko nyam pakai. Suatu saat ruh akan berpisah dengan jasad. Itu nan lalu lupa. Makanya kata Allah dalam surat Al-Zalzal, Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu malaha. Apabila bumi menggoncang dengan isinya, berat karena memikul beban dosa manusia. Tak taluk di bumi ko memikul beban dosa manusia itu dah. Sakit kepala. Ibarat ibu bapak, kalau suatu pari, kalau diminum airnya, dicicipi modeko bapak, airku indak elok dah. Banyak racun, banyak segala macam guys. Diminum tak bisa minum dulu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Diminumnya. Pari ke muntah. Begitu juga bumi Allah ini. Kalau diinjak oleh para pendosa, oleh para maksiat, oleh para pemesum, oleh para pemuda dan pemudi yang aturan solatnya pantai berdua-duaan, bumi itu wa akhrajatil ardu asqalaha. Pegunungan yang begitu indah meletuskan isinya, ndak tahu menanggung beban dosa manusia koledo. Sakit pari apa muntah dia. Di Sitinjau Lawi menggoncangkan isinya, ditutui jalan. Muntah bumi wa akhrajatil ardu asqalaha. Ditutui jalan karena banyak perbuatan dosa manusia. Jadi sebenarnya jangan dikatakan Allah itu murka, asal murka saja. Itu adalah zoharul fasadu fil barri wal bahri. Itu adalah ulah dari perangai perbuatan manusia. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Oleh karena itu banyak saudara kita yang meninggal, banyak saudara kita yang telah pergi berpulang ke rahmatullah. Hendaknya pembelajaran bagi kita apa yang harus kita bawa dalam kematian nanti. Tapi awak lupa diri bahwa diri kita ini akan kembali kepada Allah. Awak tidak sadar bahwa harta dan tahta, andaikan semuanya harta yang kita miliki, anak-anak yang kita miliki titipan Allah, wa ilaihi raji'un, akan kembalikan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Pasti kita akan menjadi anak yang bertanggung jawab. Kalau dari kini awak tidak bertanggung jawab dengan solat anak, tidak continue solat anak.
Suatu saat anak akan batulak menyulatkan awak. Solalah dia. Solalah dulu. Ambo dah pandai. Disuruh mengapa nih? Kapanilah, ngapa takut dengan emak? Dengan orang tuanya saja, Bu, Pak. Sebab Ustaz sering melepas orang yang meninggal, bahkan mengkapani orang tuanya sendirinya takut, Bu, Pak. Itu kenapa? Rasa rindu anak dengan orang tua, rasa rindu kepada Tuhan tidak ditanamkan. Mata buduna min ba'di, apa yang kamu sembah sesudah aku mati. Tapi yang ditanamkan, mata kuluna min ba'di, apa yang kamu makan sesudah aku mati. Jadi pikiran dalam otaknya hanya harta, tahta, wanita. Katuhanilah. Kalau ambo mati besok nak, engkau yang menyulatkan, engkau yang menghapani. Pertanyaan dan pelajaran yang seperti ini yang diajarkan Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub kepada anak-anaknya ini jarang kita realisasikan. Sehingganya ibu-ibu, pak-pak, jarang kini langsung orang tua yang menyulatkan anaknya. Ya tidak? Oleh karena itu, surat Al-Anfal ayat 27-28 tadi mengatakan, jangan sia-siakan amanah Allah. Maya amanah Allah dari ujung rambut sampai ujung kaki akan diminta pertanggungjawaban. Kalau tidak salah saya mempertanggungjawabkan rukuk dan sujud. Surah Yasin mengatakan, al-yawma nachimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang artinya suatu hari nanti mulut mereka dikunci, tangan mereka bicara, kaki mereka akan menjadi saksi dengan apa yang mereka perbuat. Jadi, kok ada perbuatan awak tak pernah rukuk, tak pernah sujud, tangan awak suka mengambil nan buruk, tangan awak suka mengambil yang bukan hak kita, maka suatu saat tangan itu akan berbicara dengan sesuai dengan perbuatan kita. Kemudian anak dan harta kita, kalau harta yang sering wak sodakohkan, wak impakkan nanti, Bu Pak, dia akan berkata 5 perkataan dalam sebuah hadis yang sahih, di antaranya satu Bu Pak. Apa kata infak yang kita berikan? Kuntu soiratan pasabar tadi. Dulu ambo ketek karena engkau impakkan melalui tikar masjid, melalui bola lampu masjid, maka aku menjadi besar. Datang kepada liang lahat itu ketika kita menempuh kematian di tempat yang sangat kelam, dipejamkan mata itu, datang orang yang bagus. Siapakah itu? Man anta, siapakah engkau wahai jiwa yang berseri? Ana amaluka, aku adalah amalan engkau. Ini dalam surat Al-Isra ayat 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jikalau kamu berbuat baik, Allah perlihatkan kebaikan itu. Dan jikalau kamu berbuat buruk, datang pula keburukan itu. Kalau lidah awak bisa, awak rajin solat, rajin beribadah, menyakitkan hati orang lain. Kemudian banyak orang yang tersakiti ketika kita menghadapi meninggal nanti. Makanya ketika awak menghadapi kematian, ketika orang meninggal tu, Pak, orang yang tinggal tuan, orang kampung, kok ada yang meninggal ko, orang tua kita ko lidah salah kata, tangan salah jambau, kaki salah langkah, lai dimaafkan dia basamu. Lai, kalau lai sanang ti orang, itu dia. Tapi kalau dia ancaknya mati daripada menyinggung perasaannya walai. Kalau seperti itu ibu-ibu, maka wa in asatum fala, akan datang keburukan pada diri kita itu nantinya. Man anta, siapa engkau wahai jiwa yang busuk, datang yang perutnya bernanah, berkapasan dengan bau busuk, menutup hidung kita karena kebusukan. Man anta, siapa engkau? Ana amaluka, aku adalah amalmu. Karena kamu berbuat buruk, wa in asatum fala, aku ini datang kepadamu dalam keadaan buruk. Kamu tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, menyakiti hati orang lain, dan anak-anak engkau tanggung jawab engkau tidak ada kepada anak engkau, maka aku datang berupa buruk. Inilah aku, apa yang kamu tanam itu engkau tuai. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Oleh karena itu pesan kematian kepada kita yang kita lihat. Pertama, kita lihat tali kain kapan itu, Bu Pak, ada 5. 5, Pak. Artinya sebelum menghadapi sakaratul maut, persiapkanlah 5 sebelum datangnya 5. Hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin. Yang kedua, pesan di dalam kematian itu, bahwa kita hidup di dunia ini akan kembali ke tanah. Semua yang kita
miliki, Tuhan akan mengambil kapanpun ia mau. Lari-lari ke tepi laut, tiba di laut menangkap ikan. Kalaulah datang malaikat maut, kemana badan dilarikan. Pelajaran kematian kita melarang kita untuk sombong dan takabur dengan titipan yang diberikan oleh Allah. Kalau orang tu tahu bahwa yang dia dititipkan harta, tahta, wanita, semuanya diberikan oleh Allah, pastinya tidak akan sombong dan takabur. Kenapa? Wa ilaihi raji'un. Dia akan kembali kepada Allah. Dan kalau dia sadar bahwa anak itu titipan, pasti akan dia pertanggungjawabkan. Ba'a supaya anakku bisa memandikan kapannya dan menyulatkan dan bermanfaat bagi dia sebagai tanggung jawab bagi dia. Kemudian pelajaran yang kematian yang keempat adalah bahwa kita harus siap setiap saat dan setiap detik. Hidup bertongkat budi, matilah bertongkat iman. Yang terakhir, yang kelima adalah persiapkan Islam. Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Semua itu yang kita persiapkan bukan diri saja, tetapi ke diri dan keluarga kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Sampai di mana hubungan anak-anak kita dengan kita? Sampai di desa percacingan. Bagaimana itu? Kalau pamannya orang tuanya meninggal, anaknya ada main bala ampe, bala limo, bala enam. Maka ketika di desa percacingan itu datang malaikat, itu bisikan dari anak engkau yang caleh. Ketika hidup di dunia ada engkau nasihati, watawasau bil haq, watawasau bisa. Inyo bala ampe, bala limo, bala enam. Tirimu mereka bala ampe, bala limo, bala enam kau cek pak malaikat. Makanya oleh karena itu, apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Tapi kalau kita mendidik anak kita, mampu dia menyulatkan kita, mengkapan kita, nyoba cokul huwallahu ahad, Allahus somad. Punya harta banyak, punya ibadah rancak. Ya Allah, lapangkanlah kubur orang tuaku ya Allah. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shighira. Nyobacan kul huwallahu ahad, Allahus. Tiba bisikan malaikat. Iku bisikan dari anak yang soleh. Rasuase onde ya sabana sero pekiriman dari anak yang soleh. Itu Bu Pak. Oleh karena itu semasa hidup di dunia ini Bu Pak, persiapkanlah 5 sebelum datang 5. Solatlah kita sebelum disolatkan orang lain. Rajinlah kita solat di belakang imam sebelum diopor di depan imam. Lipatlah tangan sebelum dilipat ke orang-orang lain. Persiapkan anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah. Usahakan la tuhammilu awqatikum. Jangan sia-siakan waktu. Al-waktu kasayf wa illam ta'tuhu fa innahu ta'tuhu. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau awak lalai mendidik anak-anak awak kini yang penuh dengan tentang zaman, medsos dan segala macamnya, mereka nak solat, tak mengerti mengkapani menyolatkan jenazah, maka nanti pedang itu akan memotong leher kita. Maka itulah kerugian bagi kita. Wala tuhammilu awqatikum. Jangan sia-siakan waktu itu. Al-waktu kasayf fa illam ta'tuhu fa innahu ta'tuhu. Waktu itu bagaikan pedang. Maka kalau kita lalai, pedang itu akan memotong leher kita. Artinya semasa kita hidup di dunia ini, ditinggalkan pelajaran kematian adalah pergunakan nikmat Tuhan sebelum dicabutnya. Itu saja kajian awak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama dan dapat jadi renungan untuk apa yang harus kita persiapkan menjelang kematian itu, berpisahnya jasad dengan ruh dari kita. Terima kasih. Alif junun tanda rapat, hazab jusukun tanda mati. Ridho jemaah dinai pinta dengan assalamualaikum disudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadang acara sekolah. Lagi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah.
الصالحين